Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, banggakan, dan cintai, rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru hebat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kesehatan, limpahan hidayah untuk menghadiri acara sosialisasi diseminasi budaya positif di UPT SPF SD Negeri Batu Tanggung, Makassar. Ini adalah salah satu rangkaian aksi nyata saya di program calon guru penggerak angkatan 8. Baik, langsung saja. Menerapkan budaya positif di UPT SPF SD Negeri Batu Tanggung, Makassar. Sedikit sekilas mengenai guru penggerak. Kita di sini kita satu kebanggaan karena kita telah memiliki guru hebat, seorang guru penggerak dan sekaligus PP dan fasilitator, dan Ibu Kepala Sekolah kita adalah seorang guru penggerak. Nah, program guru penggerak ini menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Kita saling menghargai. Ada yang lain? Menjaga kebersihan. Ya, kalau teman yang berbicara, yang lain diam. Itu baik salah satunya. Nah, baiklah Bapak Ibu. Sekarang dilihat ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Apakah setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau memberi hukuman kepada anak itu adalah suatu dapat mendisiplinkan anak? Apakah setuju atau tidak? Kalau saya iya, tergantung hukumannya. Tergantung hukumannya. Yang lain ada Bapak Ibu? Bisa jadi, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju. Baik, next kita lihat. Nah, pertama ini bagian pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan bersama-sama mengadakan suatu kegiatan yaitu perubahan paradigma kita. Ada A dan B. Tapi Bapak Ibu, Anda dan teman Anda di sebelah Anda atau di sebelah Ibu ya, robeklah sersarcik kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah palang. Boleh tulis di satu kertas baru genggam ke. Terserah Anda. Tentukan ke dulu siapa yang mau menulis, satu orang saja, berdua ki. Umpamanya Ibu Nurdiana dengan Pak Wawo, satunya saja yang menulis, salah satunya. Terserah. Ini benda yang sangat berharga. Yang kita anggap paling berharga ini kita bayangkan, oh ini benda berharga saya ini, tulis baru genggam kuat-kuat. Genggam kuat-kuat. Sudah?
Kita genggam kuat-kuat. Kita disambil sampel dulu Bu Nurdiana dengan Pak Wawo di depan. Ada sampel. Pokoknya bisa kita ambil apakah ini bertahan, tidak mau kasih atau dia kasih. Semua buka. Bolehkah saya meminta isi di tangan kanannya? Boleh. Terima kasih. Tahan dulu untuk Bu Nurdiana dan Pak Wawo. Nah, tadi ini adegannya apakah Ibu Nurdiana langsung memberikan? Oke. Karena dengan tidak susah payah Pak Wawo bisa mengambil dari tangan Bu Nurdiana. Next. Berarti ini Bu Nurdiana dikontrol oleh orang lain. Nah, tadi perubahan paradigmanya tadi itu sebenarnya kita sendiri yang mengontrol diri kita, bukan orang lain yang mengontrol kita, tetapi kita. Bagaimanapun orang itu merayu, membujuk kita, kalau kita memang yang mengontrol diri kita, tidak mau memberikan, berarti kita sudah berhasil mengontrol diri kita. Baik, perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, seperti tadi itu ya, yang kita sudah lihat bersama. Nah, di sini ada perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Realitanya itu kebutuhan kita itu sama, tetapi dalam teori kontrol bahwa kebutuhan itu kita berbeda. Selanjutnya, semua orang bisa melihat hal yang sama, tapi dalam realita setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lihat sebagai salah satu kesalahan, padahal realita semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal realitanya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, hanya Bu Nurdiana yang mengontrol dirinya, mau tidak dia bukakan, dia kasih Pak Wawo atau tidak. Ternyata Bu Nurdiana masih bisa dikontrol oleh orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat wujudan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang kalah, dan seharusnya pada realitanya model berpikir menang-menang. Nah, sekarang apakah makna kata disiplin? Di sini ada disiplin artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid, Sokrates dan Plato. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, dan nilai-nilai tersebut bersifat universal. Bagian kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini motivasi ini ada dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi eksternal. Biasanya ini terjadi pada kita sendiri, maksudnya tidak enakan sama orang. Nah, biasa. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu juga motivasi eksternal. Biasanya ini juga seringkali terjadi, mau berbuat karena mendapat hadiah. Ya, untuk yang menghargai diri sendiri, ini adalah motivasi internal dan tujuan dari disiplin positif. Ini
Nah ini yang sering kali kita lakukan, yaitu dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini biasa kita lakukan Ibu sama anak-anak didik kita. Seringkali kita memberikan penghargaan kepada anak didik kita. Ya. Dihukum oleh penghargaan, yaitu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan juga biasanya itu tidak efektif dan penghargaan akan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Tidak tepat ya. Nih, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Bentuk program kebajikan. Nah, seperti tadi ini dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa. Secara khusus, secara pribadi, pengakuan kepada semua murid secara konsisten dan proses. Secara khusus biasanya kalau kita mau berikan penghargaan kepada anak-anak yang telah berbuat lebih, khusus itu atau pribadi, yang kita lihat temannya yang lain, supaya tidak ada efek kecemburuan sosial. Bisa juga kita kasih, tapi berlaku ke semua murid, jangan ada yang dibeda-bedakan. Dan secara konsisten dan fokus kepada prosesnya itu seperti apa. Jadi contohnya itu kemarin saya perhatikan ini dari kebajikan bisa kita ganti dengan rasa empatimu besar sekali kepada situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kalau ada temannya menolong murid baru, kita bisa memberikan apresiasi atau penghargaan kepada mereka berupa kata-kata seperti rasa empatimu bagus sekali. Seperti itu contohnya. Ini tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Apakah ini menyuruh murid tak mencatat 100 kali di dalam bukunya kalau dia terlambat? Nah, kita berikan tugas saya tidak akan terlambat lagi. Apakah ini adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi menurut kita, baik kita lihat apa jawabannya. Itu adalah hukuman. Karena kita menyuruh menulis mencatat itu 100 kali itu berarti dia bentuk hukuman. Next. Nah sekarang ada lagi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya kita lihat apa jawabannya. Hukuman, betul. Karena dia terlambat datang ke sekolah. Seandainya Bapak guru atau Ibu guru menyuruh siswa berlari lapangan basket 2 kali karena terlambat di lapangan olahraga pada jam olahraga, itu adalah bentuk konsekuensi. Ya, karena ini di sekolah berarti dia adalah bentuk hukuman. Ada lagi Bu, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat jawabannya hukuman. Karena ini tidak menggunakan masker ke sekolah. Jika kita memberikan hukuman, murid diminta untuk push up 15 kali karena dia terlambat masuk ke lapangan olahraga pada saat jam pelajaran, itu konsekuensi
Betul sekali. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Bagus sekali, pintar. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman, pintar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Tuh. Nah, ini Bapak Ibu, tadi kita telah menjawab satu pertanyaan-pertanyaan yang mana adalah hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau dia konsekuensi, itu sesuatu yang harus terjadi, yang telah menjadi kesepakatan bersama. Ya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Istilahnya ada anak biasa dendam. Nah, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya. Kalau anak membenci kedisiplinan, konsekuensinya anak itu harus menghargai disiplin. Kalau hukuman, dia paksaan, berupa paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk itu adalah hukuman, sedangkan konsekuensi itu kita berubah menjadi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai itu sebagai dari hukuman. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Sekarang kita lanjut restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hukuman, tawaran bukan paksaan, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Yang terakhir, keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Saya mau bertanya dulu Bapak Ibu. Peraturan dan keyakinan, apa perbedaannya? Kalau peraturan bagaimana dan keyakinan bagaimana? Kalau peraturan itu adalah sesuatu yang dibuat untuk ditaati, dipatuhi. Kalau keyakinan, apa kok? Sesuatu yang dipercaya. Ya. ya, dipercaya. Ya. Ya, next lagi. Ini ada contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini, lanjut saja. Nah, peraturan itu tadi yang seperti dijelaskan Pak Haji itu berasal dari satu arah saja. Seperti kita guru membuat peraturan yang harus dilaksanakan murid dari satu arah. Kita yang membuat peraturan tersebut. Sedangkan keyakinan itu terbentuk dari hasil dari kerjasama, kolaborasi, kesepakatan kita bersama seperti yang dikatakan Bu Cahya, yang diyakini bersama dan kita akan bersama-sama melaksanakan hasil keputusan tersebut. Jadi budaya positif, jadi
kekeluaran kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas, menjadi lingkungan positif, dan selanjutnya menjadi budaya positif secara keseluruhan. Ini peraturan: selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya, kita semua bersama-sama membuat keyakinan kelas di kelas kita. Kemarin di awal tahun ajaran baru di hari Senin, saya itu di hari Selasa, karena Senin kemarin saya bilang, hari Selasa saya sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama di kelas 6 ini. Next. Ya, nih prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Baiknya kita dari dalam dulu, dari kelas, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat, mencatat semua masukan-masukannya dan menyusun ya keyakinan kelas. Contohnya ini ada kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positif yang bisa kita gunakan yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi keyakinan kelas ini kita usahakan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi kita guru ini meninjau apa yang telah dituliskan atau dituangkan murid-murid kita pada curah pendapat. Lalu kita bersama-sama merembukan dan merumuskan apa yang menjadi keyakinan kelas kita bersama. Ini ada contoh di sini Ibu, keyakinan kelas 1. Ini keyakinan kelas dari kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Kalau masih kelas 1 kan seperti itu. Perlu melakukan tugas, kelas perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Kelas 5 itu juga berbeda. Ini saya ambil di SMP kelas 7. Ini next. Ini apakah yang mana menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, yang di kertas warna hijau atau yang di putih? Kira-kira yang mana? Yang hijau atau yang putih? Yang mana kira-kira? Yang warna hijau atau yang warna putih? Contoh kesepakatan kelas yang baik. Yang warna putih. Lobet. Ya, jadi yang warna putih ini adalah kesepakatan kelas yang baik, karena ciri-cirinya telah menggunakan kata-kata positif. Agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun ajaran baru dapat didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan dengan berbagai kegiatan. Jadi sebaiknya di awal pembelajaran, di awal tahun pembelajaran baru kita itu telah membuat keyakinan kelas di kelas kita. Ini ada kegiatan pendalamannya Bu. Ini ada tabel Y. Ini. Next. Bagian keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini kebutuhan dasar manusia. Ya, ada belonging, membutuhkan cinta, kasih sayang, power, membutuhkan kepuasan, freedom, keselamatan, fun, membutuhkan kesenangan. Pada dasarnya manusia membutuhkan kebutuhan
kebutuhan dasar keempat tersebut. Kelima, bagian 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Ini penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini penghukum ini ya, terkadang guru berbuat di kelas menghardik anak-anak. Itu termasuk tipe penghukum. Selanjutnya, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya di kelas guru itu berceramah dan mengatakan kepada anak, seharusnya kau seperti ini nak. Kalau tidak seperti ini yang terjadi. Itu adalah tipe guru pembuat merasa bersalah. Jadi anak-anak setelah menerima atau mendengar kata-kata guru seperti itu, anak-anak itu merasa bersalah kepada orang lain. Dan selanjutnya, teman. Ini membuat alasan-alasan untuk muridnya. Guru menjadi teman murid. Dia ciri-cirinya itu dia akrab sama muridnya. Dan saya rasakan saya juga biasanya seperti ini. Jadi belum tepat guru menjadi seorang teman murid. Selanjutnya pemantau, menghitung dan mengukur. Biasanya guru berkata sama anak jika membuat kesalahan, kau ingat memang di apa peraturannya seperti itu. Biasanya seperti itu dia katakan kepada muridnya. Kau memang di apa peraturannya, kau ingat, biasanya seperti itu. Itu adalah tipe guru pemantau. Dan yang paling kita harapkan adalah seorang guru menjadi seorang manajer. Nah, ini biasanya kata-kata yang biasa dikeluarkan kepada anak itu, mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan positif seperti, hari ini anak-anaknya terlambat. Apa sebabnya? Kenapa anakku sedang terlambat? Jujur, saya masih sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, saya memang merasa masih ada di sekitar penghukum dan pembuat orang merasa bersalah pada murid-murid kita. Saya sudah menyadari bahwa ini ternyata saya keliru selama ini. Nah, marilah bersama-sama kita Bapak Ibu menjadi seorang manajer bagi murid-murid kita. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Atau bagaimanakah kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling benar. Nah, Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah di sini tipenya tadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer? Kita lihat di bawah jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah tipe seorang guru yang membuat orang merasa bersalah. Terkadang, ya jujur, saya sering sekali mengatakan hal seperti ini kepada anak kita. Kadang kalau kita kecewa, umpamanya dia tidak mengerjakan tugas atau dia mendapat nilai di bawah yang kita inginkan, kata-kata ini saya biasa lontarkan ke anak didik kita. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kecewaku sama kamu itu adalah tipe guru pembuat orang merasa bersalah. Secara tidak langsung kita telah membuat merasa bersalah itu anak didik kita. Dia sudah merasa sedih. Jadi dia ada di dalam psikis mereka itu, dia sedih dan merasa bersalah. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah tipe guru penghukum. Kata kasarnya biasa kita bilang, tidak pernah tongko kau lakukan yang baik-baik, tidak pernah toh benar jawabanmu. Itu adalah tipe guru penghukum. Selanjutnya, ayolah lakukan dari Bapak Ibu. Ini adalah guru yang menganggap muridnya sebagai teman. Kadang kita mengatakan,
ayo anu kan dulu bantu ibu. Nah, bantu teman-temanmu. Seperti itu adalah tipe teman. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Biasanya kita memberi semangat sama anak. Siapa yang bisa kerjakan ini? Ibu kasih stiker bintang. Itu adalah tipe guru pemantau. Nah, apa yang ini yang dibawa kamu selalu yang paling terakhir. Biasa juga kita kasih tahu mereka. Foton selalu terakhir ini datang. Foton selalu terakhir selesai. Cepat-cepat mau itu. Biasa itu kita. Bilang seperti itu. Iya, ini tipe guru penghukum. Anak-anak akan kecewa juga ini. Nah, bagaimana selayaknya kita menjadi seorang guru yang guru manajer, yaitu kita adalah mengendalikan diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, yaitu dengan kata-kata yang baik atau positif, yaitu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Contohnya, anak-anak berkelahi sama temannya meminjam pulpen umpamanya, dia berkelahi, kita bisa panggil anak tak, menanyakan apa sebabnya dan menanyakan ke dia, jika masalahmu seperti ini, bagaimana caranya kamu bisa menyelesaikannya. Umpamanya dia jawab, saya kembalikan pulpennya Bu, seperti itu. Bukan kita yang langsung memvonis anak-anak, kok memang suka ambil temannya begitu. Kita harus menstabilkan dulu emosinya, validasi dulu kenapa dia bisa mengambil pulpen temannya dan mencarikan solusi jalan keluarnya sehingga dia bisa menemukan jalan keluarnya sendiri. Begitulah yang diharapkan guru yang sebenarnya, yaitu menjadi seorang manajer. Ini bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi dan hadiah. Jadi apa ya, sebenarnya itu tidak boleh kita memberikan hadiah kepada anak didik kita, tetapi bisa bersifat pribadi, atau kalau kita memberikan hadiah kepada anak didik kita, sekalian dikasih secara menyeluruh, karena itu akan nilai-nilai atau akan memperbaiki nilai-nilai positif di dalamnya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, bagian 6, segitiga restitusi. Ini mengembalikan anak pada kodratnya. Apa segitiga restitusi itu? Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini ada 3 tahapan restitusi: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Jika di kelas kita telah membuat satu keyakinan kelas, ini bagus sekali kita lakukan, yaitu menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan menstabilkan validasi anak, yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah, kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Jika umpamanya berkelahi anak berita, jangan langsung konwes. Nah, kita bisa katakan ibu tidak mau mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Dengan sendirinya dia akan mengakui bahwa oh saya salah, saya mengaku salah Ibu. Yeah. Validasi tindakan yang salah. Ini kita berkata kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Seperti tadi yang sudah saya katakan, mengambil pensilnya, bisa digunakan kata-kata ini. Terus bisa juga kita katakan apa pentingnya bagi kamu. Bisa juga kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Seumpamanya ada rebut bendanya atau barangnya temannya, tapi dia pukul.
kita tidak mengerjakan tugas pada hari ini. Kita bisa memberikan pertanyaan, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Jangan dibilang mentong kau ini suka tidak kerja tugas. Kita bisa merubahnya dengan kata-kata yang positif. Next. Nah, setelah itu kita menanyakan keyakinan kita yang telah kita sepakati. Ya, apa nilai yang kita percayakan di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, seumpamanya tadi saya berikan contoh, Ali mengambil pulpen temannya, namun tidak mengembalikannya, otomatis dia ada perselisihan. Kita telah lakukan restitusi tadi. Nah, untuk menanyakan kembali keyakinannya, bisa kita tanyakan seperti ini. Apa nilai yang kita percayai di kelas yang sudah menjadi keyakinan kelas kita? Contohnya ada di keyakinan kelas kita mengembalikan barang yang telah dipinjam, Bu. Nah, apakah itu sudah menunjukkan bahwa kamu telah melakukan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Nah, dia akan merasa bahwa dia belum melakukan keyakinan kelas yang kita sepakati. Nah, setelah itu kita boleh bertanya lagi, kapan kira-kira kamu bisa mengembalikannya? Sebentar, Bu. Nah, hal apa yang kamu lakukan? Saya akan mengembalikannya dan meminta maaf kepada si Ali tadi. Seperti itu. Ini intervensi. Ini ada contoh segitiga restitusi. Ini ada di YouTube saya. Nanti dilihat terlalu lama. Ada di tengah-tengah itu. Kemarin saya sudah lihat, ini ada contohnya. Depannya ini ya. Oke, bisa. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga kita semua telah dan akan membuat satu keyakinan kelas dulu di dalam sini. Selanjutnya, jika kita telah memiliki keyakinan kelas, insya Allah kita akan bersama-sama dengan ibu guru, ibu kepala sekolah membuat keyakinan sekolah. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertanya? Ada pertanyaan? Tadi Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai materi tadi sudah dibawakan oleh CBP, sudah memberikan dokumen saat ini diperoleh dari Pak Guru. Padanya yang masalah silakan bertanya. Silakan Bu Syahia. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Kebetulan ini salah satu keresahan saya sebagai tenaga perpustakaan. Waktu itu saya buat peraturan perpustakaan, di mana salah satu bunyi dari peraturan perpustakaan saya itu ketika selesai membaca itu bukunya akan diletakkan kembali. Nah, pada saat saya mengikuti pelatihan perpustakaan waktu itu, salah satu dari pembawa materi saya memberitahukan bahwa ketika anak-anak selesai membaca, jangan kita suruh simpan bukunya, karena itu tugas kita sebagai perpustakawan untuk simpan itu buku dan perhatikan. Tapi ketika saya di sekolah, hal seperti itu menurut saya tidak baik, Bu, karena kita dari kelas sudah mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab, sedangkan saya di perpustakaan tidak mengajarkan. Satu titik fokus saja, sedangkan keyakinan terlahir dari kesepakatan atas beberapa orang. Ya. Nah, tadi itu apakah waktu Ibu menyatakan keyakinan kelas itu, apakah itu hasil diskusi anak-anak dengan kita? Terus di sini kan kita mengajarkan disiplin, jadi memang bertolak terbalik sih kalau kita mau mengajarkan disiplin dengan tanggung jawab di kelas dan lalu di perpustakaan.
Jadi sebaiknya apa yang kalau saya sebaiknya itu tetap kita ajarkan anak-anak menjadi disiplin dan bertanggung jawab seperti itu. Mungkin Ibu Kepala Sekolah mau menambahkan, Bu? Karena kalau bisa Ibu lihat hari ini kebetulan yang masuk itu kelas 2 dan mungkin masih ada contohnya buku itu di sana berantakan sekali, Bu. Karena saya tidak berani untuk suruh anak-anak atur, Bu, karena untuk itu saya dikasih tahu kalian kita sebagai perpustakawan jangan kita suruh anak-anak yang atur, deh, karena itu tugas Pak. Begitu, Bu. Cuma kalau saya tidak suruh anak-anak itu tidak ada tanggung jawab yang bisa saya berikan. Jadi berarti peraturan yang saya berikan itu ya tidak usah saya berikan. Enggak, seperti ini bisa kita combine ya, padukan. Sebagai tugas kita kan itu mengatur buku, tapi sebagai tugas yang lain juga kita mengajarkan anak-anak tanggung jawab. Sebaiknya kita dampingi anak-anak dengan cara membantu. Kalau apalagi anak-anak kecil seperti itu 1-2 belum bisa mandiri sepenuhnya, jadi kita bantu dan dengan cara kita juga mengangkat agar anak-anak itu melihat, oh ini dia satu teladan yang dia ikuti. Oh ini caranya Bu Cahya seperti ini. Setelah membaca kita simpan lagi di raknya yang dimana kita ambil tadi. Jadi secara otomatis mungkin saja besok atau lusa apabila dia sudah sering melakukan dengan sendirinya tanpa menunggu perintah, dia akan melakukannya seperti itu. Ya. Terima kasih.
Saya sangat senang sekali dalam membuat keyakinan kelas. Seru sekali dalam membuat keyakinan kelas.